Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Justinus Wanan, calon guru penggerak Angkatan 8. Hari ini saya akan melakukan kegiatan observasi bersama rekan guru saya, Pak Lucianus Tarjon. Jadi, selamat pagi Pak Lucianus. Selamat pagi Pak. Jadi, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi untuk kegiatan supervisi Bapak. Ya. Jadi ada pun tujuannya Pak. Yang pertama itu adalah sebagai pengembangan diri. Lalu yang kedua mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga itu adalah meningkatkan kemampuan kita sebagai guru. Dan yang berikut adalah kita saling memberikan masukan ataupun saran terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dan yang akan berlangsung. Oke Pak, kira-kira kelas mana saja yang mau diobservasi Pak dan kapan kegiatannya? Baik, jadi kelasnya itu Pak, kelas 7 dan kegiatannya itu adalah besok Pak ya. Oke, kira-kira Luis, ada pengembangan mana yang saya akan observasi Pak? Oh, ya. Jadi baik Pak, jadi areanya itu saya mau disupervisi untuk melihat bagaimana kemampuan saya dalam proses pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran tujuannya bisa tercapai. Oke, jadi mau disupervisi agar kegiatan dan tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Kira-kira bagaimana rencana rancangan Bapak untuk bisa membuat tujuan pembelajaran itu bisa tercapai Pak? Ya, jadi di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Yang dimana pembelajaran diferensiasi membuat siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Karena di dalam pembelajaran diferensiasi ini ada konten, ada proses dan juga ada produk. Jadi seperti itu Pak. Oke, jadi yang akan Bapak terapkan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira Pak, model pembelajaran apa yang Bapak akan terapkan untuk kegiatan pembelajaran Pak? Jadi saya menggunakan model pembelajaran discovery learning Pak. Oke, jadi di dalam kegiatan pembelajaran Bapak akan menerapkan model pembelajaran ya discovery learning. Oke, kira-kira metode yang diterapkan saat pembelajaran metode apa ya Pak? Jadi saya menggunakan metode diskusi, presentasi dan ceramah. Oke, jadi Bapak akan menerapkan metode diskusi, presentasi dan metode ceramah. Kira-kira adakah media yang akan Bapak gunakan untuk kegiatan pembelajaran itu besok? Ya, jadi saya menggunakan media teks hasil observasi dan LKPD Pak. Oke, jadi Bapak akan menggunakan media teks observasi dan LKPD. Kira-kira apa harapan Bapak setelah kegiatan observasi hari ini Pak? Ya, harapan saya Pak dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini anak-anak dapat dengan antusias dalam menerapkan proses pembelajarannya setiap hari. Oke. Ya, mereka lebih senang masuk kelas ya. Oke, dengan pembelajaran diferensiasi anak-anak diharapkan bisa dengan antusias dalam menerima pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Luis. Jadi terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat siang semuanya. Silakan. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini kita awali dengan doa ya. Satu orang pemimpin kita dalam doa. Ya, silakan duduk. Jadi sebelum itu saya akan absensi ya. Jadi yang pertama, Alfrasius Tubar ada? Kasih, yes. Oke. Jadi sebelum kita memulai, jadi coba tangan semua ke atas. Jadi tugas kalian hanya mengikuti apa yang Pak katakan. Bisa? Bisa. Oke. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke bawah. Ulangi lagi. Tangan ke atas, tangan ke samping,
tangan ke bawah. Sudah? Tangan ke atas. Tangan ke atas. Nah, ini baru mulai sudah salah. Berarti ini tidak fokus atau tidak konsentrasi. Oleh karena itu, salam konsentrasi. Ulang. Konsentrasi. Siap konsentrasi. Baik, terima kasih. Jadi silakan duduk. Terima kasih, Pak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik saat padat, saat cair, dan saat gas. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan perubahan wujud saat. Bisa mengerti? Oke. Jadi, Pak tanya kalian, kira-kira kalian pernah tidak memasak air? Pernah memasak air? Pernah melihat air mendidih? Pernah? Begitu kalian memasak air, pasti begitu Anda buka tutupan nanas atau periuk, pasti Anda melihat apa di situ? Di tutupan nanasnya itu ada apa? Ada uap air. Kalian tahu tidak kenapa sampai terjadinya uap air? Ada yang bilang karena panas. Kenapa lagi? Ya, menurut kau apa? Kenapa? Karena kuat sedikit. Karena gas, ya. Jadi itu semua. Jadi sebentar kalian akan pelajari kira-kira kenapa terjadinya sampai demikian. Kenapa sampai terjadinya ada asap? Jadi pada pembelajaran kali ini kita sebentar akan belajar sama-sama tentang perubahan wujud saat. Jadi baik. Nah sekarang ada yang bisa bantu Pak untuk menempelkan ini? Mungkin Pak, mungkin 2 orang. Ya, 2 orang ya. Coba secara inisiatif untuk membantu menempelkan ini. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Silakan duduk. Jadi baik, kita akan mulai ya. Jadi yang pertama, yaitu seperti yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, bahwa kita disuruh mengidentifikasikan karakteristik daripada saat, ya toh? Nah, daripada saat. Jadi saat itu dibedakan atas ada berapa saat? 3. Ada 3. Yang pertama ada saat apa? Ada saat apa? Saat padat, kemudian ada saat cair dan juga ada saat gas. Jadi ada 3 saat. Yang pertama ada saat padat, ada saat cair dan juga ada saat gas. Ingat baik ya, bahwa di muka bumi ini ada 3 saat. Ada saat padat, saat cair dan juga saat gas. Bahwa padat, cair dan gas. Nah sekarang Pak mau tanya, apakah kalian sudah pernah melihat saat padat? Apakah kalian setiap hari pernah melihat saat padat? Coba siapa yang bisa sebutkan contoh saat padat? Contoh saat yang bersifat padat. Tidak tahu? Air. Jadi contoh dari saat cair itu adalah air. Kemudian saat padat apa kalau itu saat padat? Saat padat contohnya apa? Yang bersifat padat. Hah? Angkat tangan. Ya, yang bersifat padat contohnya apa? Ya apa? Es apa? Es batu. Ya, es batu. Ya.
es batu. Ya, menurut dia es batu. Siapa lagi? Yang bersifat padat. Ya, perhatikan baik di sini. Lihat baik. Jadi contoh zat padat itu seperti kursi. Lihat baik. Meja, batu, kayu, itu semua adalah contoh-contoh zat padat. Kemudian zat cair, contohnya tadi adalah air. Habis itu apa lagi? Es, pokok aqua, apapun yang ada di kios semua. Itu adalah contoh zat cair. Kemudian gas. Siapa yang pernah lihat zat gas? Zat gas, ya silakan. Zat gas. Menurut dia api ada yang lain? Gas. Gas. Kenapa tanya? Kita ini bernapas menggunakan apa? Kita bernapas tidak sekarang. Yang kita hirupnya apa? Yang kita hirupnya apa? Angin atau udara? Dari udara itu adalah contoh dari gas. Oksigen. Kita menghirup oksigen. Berarti gas apa namanya? Gas oksigen. Kita bernapas menghirup oksigen. Kemudian harus mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Mengeluarkan nafas. Apa namanya? Udara apa namanya? Gas apa? Gas karbon dioksida. Belajar di SD tidak? Itu semua sudah ada di pelajaran IPA di SD. Bahwa kita bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, itu adalah contoh-contoh dari gas. Bisa mengerti? Bisa. Nah, ingat baik. Bahwa 3 wujud zat tadi apa? Apa saja? Ada zat padat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kemudian contoh dari zat padat apa saja? Dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari zat cair? Dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari zat gas? Karbon dioksida, oksigen. Jadi itu adalah contoh dari gas. Nah, bisa mengerti dong? Bisa mengerti? Nah sekarang kita lihat ke dalam. Jadi di sini Pak sudah tempelkan tentang perubahan wujud zat. Ternyata zat tadi itu bisa berubah wujud. Apa baik? Perhatikan konsentrasi di sini. Bahwa zat yang tadi itu bisa berubah wujud. Pak kasih contoh. Misalkan yang pertama, perubahan wujud dari cair kepadanya ini ke gas. Nah, nomor 1 nih. Perubahan wujud dari cair ke gas. Namanya apa? Menguap. Perubahan wujud dari cair ke gas. Nah sekarang coba kamu pikirkan. Benda yang cair terus seperti air. Apakah dia menguap? Menguap. Itu contohnya perubahan wujud dari cair ke gas. Jadi proses ini disebut menguap. Bisa mengerti? Bisa. Kemudian yang kedua, nomor 2, perubahan wujud dari gas ke cair. Perubahan wujud dari gas ke cair. Ini namanya apa? Mengembun. Dari gas, kamu lihat bayangkan dari gas ke cair, mengembun. Contohnya, pakai contoh, mengembun. Ketika kamu memasak air, ya toh? Ketika kamu memasak air, pasti dia mengeluarkan uap. Begitu kalian buka itu pandangannya tadi, di situ ada air. Apa namanya itu? Embun. Itu yang namanya tadi embun. Kemudian yang kedua, ketika kamu jalan pagi-pagi misalnya ke kebun, pasti kalian akan melihat
embun di atas daun. Itulah contohnya dari proses perubahan wujud dari cair ke gas. Bisa mengerti? Bisa. Kemudian yang ketiga, menyublim, yaitu perubahan wujud dari padat ke gas, dari padat ke gas. Nomor 3 apa itu? Namanya itu adalah menyublim dari padat ke gas. Nah, contohnya menyublim ini adalah dari padat. Contoh yang benda padat, dia bisa berubah wujud jadi gas. Contohnya apa? Seperti kapur barus. Sudah pernah lihat kapur barus? Sudah pernah lihat kapur barus? Kapur barus yang biasa taruh di lemari untuk mengharumkan pakaian. Jadi dia lama kelamaan apabila taruh akan hilang, karena dia akan berubah wujud. Jadi itu contoh dari perubahan wujud dari padat ke gas. Kemudian yang keempat, nomor 4, perubahan wujud dari gas ke padat disebut sebagai deposisi. Disebut sebagai deposisi. Perubahan wujud dari gas ke padat. Dari gas bisa berubah wujud. Contohnya, contoh. Ketika kamu masak nasi di rumah, pasti asapnya akan balik ke atas toh? Ya tidak? Ada bintik hitam di atas tidak? Ada. Yang biasa kita katakan apa? Hah? Nah, bagian atas kita punya rumah pasti akan hitam, dicerobongnya pasti akan hitam. Jadi bintik-bintik hitam itulah yang namanya tadi adalah perubahan wujud tadi dari padat ke gas. Bisa mengerti? Bisa. Kemudian yang berikut, membeku. Pernah lihat benda membeku? Pernah. Contohnya apa? Es. Ya, pasti itu semua lihat, karena itu makanan setiap hari. Jadi es itu adalah proses membeku. Kenapa es membeku? Hah? Ya, dan es itu kalau air itu kalau ditaruh di dalam kulkas, tahu kulkas toh? Tahu. Itu apa kulkas? Untuk mendinginkan, untuk proses pendinginan. Nah, jadi air dimasukkan ke dalam kulkas maka akan membeku. Nah, proses membeku itu tadi yang dinamakan perubahan wujud dari cair ke padat. Bisa mengerti? Bisa. Kemudian mencair. Perubahan wujud dari padat ke cair, dari padat ke cair disebut mencair. Contohnya apa? Dari padat ke cair. Contohnya? Kenapa meja? Apakah meja bisa mencair? Tidak. Hah? Tidak. Bisa. Kalau gitu apa? Es itu kalau kita taruh di luar maka dia akan mencair. Kemudian yang lain, misalkan lilin kalau kita bakar maka dia akan mencair. Dari proses inilah yang disebut tadi adalah mencair. Jadi itu adalah 3 perubahan besar. Sudah mengerti? Bisa mengerti? Bisa. Saya lihat kamu tidak konsentrasi. Bisa mengerti? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Jadi baik. Sebentar Pak akan membagikan kelompok, Nah, Pak sudah bagikan kelompok, dudukan kelompok. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kelompok, Nah, Pak sudah bagikan kelompok, dudukan kelompok. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita berdiri lagi, ice breaking. Berdiri lagi. Ya, berdiri siap. Semangat. Saya lihat bukan seluruh semuanya. Tangan semua ke atas. Putar, stop. Putar, stop. Putar, stop. Sudah. Ingat, tugas kalian hanya mendengarkan apa yang saya katakan, Stop. Itu sudah salah. Berarti Anda tidak konsentrasi. Saya ulangi. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Nanti tidak konsentrasi. Ya, salam konsentrasi. Konsentrasi.
putar, stop. Putar, stop. Putar, pegang dagu. Aduh, dagu kok. Mana dagu? Apakah ini dagu? Tidak. Kenapa? Kepala. Dagunya ada di sini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan dulu kita kembali. Jadi sekarang kita duduk berkelompok yang sudah Pak bagikan tadi ya. Ya, yang nomor 1 tadi di bagian sini. Ya, di bagian ini. Yang nomor 1. Kelompok 1 di sini. Mana tadi yang nomor 1? Ya, nomor 1 di sini atau di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Ya, silakan. Tiga menit lagi. Presentasi dari kelompok 1. Ya, yang lain dengar. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami kelompok. Ya. Menguap merupakan bentuk dari cair ke gas panas. Contohnya ini contoh Contoh panas menghirup oksigen.
2. Mengembun, perubahan wujud dari gas ke cair. Mendidih. 3. Menyembur, perubahan wujud dari padat ke gas. Contoh, meja, kursi, mengeluarkan uap. Sudah? Ya, itu hasil kerja dari kelompok 1. Kemudian yang berikutnya dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, baca, satu orang baca. Satu orang baca. Ya, berdiri. Buka ke depan. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menguap perubahan wujud dari cair ke gas. Contoh, saat memasak nasi. Mengembun, perubahan wujud dan gas ke cair. Contohnya, Contoh, tetesan air di atas daun. Menyublim, perubahan wujud dan dari padat ke gas. Contoh, kapur dan deposisi. Perubahan wujud dari gas ke padat. Meja dan sisi. sudah. Ya, yang berikut, kelompok berikutnya. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menguap, perubahan wujud dari cair ke gas. Asap, air, dan gas. Mengembun, perubahan wujud dari gas ke cair. Es, kemudian. Menyuri, perubahan wujud dari padat ke gas. Kapur baru dan kapur. Dua sisi, perubahan wujud dari gas ke padat. Oksigen dan karbohidrat. Membeku, perubahan wujud dari cair ke padat. Es batu. Mencair, perubahan wujud dari padat ke cair. Lilin, air, dan es. Ya, yang berikut, kelompok 4. Yang terakhir. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Membentuk perubahan wujud dari cair kepada es. Contoh, es ini. Mencair, perubahan wujud dari padat ke cair. Air, es, salju. Menyublim, perubahan wujud dari padat ke gas atau deposisi. Yang lain. Dari perubahan wujud dari gas ke padat. Menghirup oksida dan oksigen. Menguap, perubahan wujud dari air ke gas. Mengembun, perubahan wujud dari gas ke cair. Menguap dan asap. Ya, baik. Jadi terima kasih sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Kita sudah presentasikan semua hasil pelajaran kalian. Jadi Pak mau tanya sekarang. Kira-kira bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran dari tadi? Bagaimana perasaan kalian? Baik, Pak. Baik. Kemudian apakah ada kendala? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang baik sudah. Jadi saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir. Nah, sekarang sebagai kegiatan penutup kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini ya. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Jadi Pak yang tanya kalian bisa menjawab. Bisa ya? Bisa. Hasilkan tangan. Yang pertama. Jadi sebelumnya ingat baik. Jadi yang sebelumnya bahwa nanti pertemuan berikutnya
Nanti kita akan bertemu, kita akan belajar tentang besaran fisika dan besaran kimia. Jadi tugas kalian itu adalah mempelajari tentang pelajaran berikutnya tentang pelajaran tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi harus belajar itu sebagai tugas. Nah, jadi untuk menutup itu kita akhiri dengan kesimpulan. Jadi Pak tadi yang pertama, perubahan wujud dari gas ke cair disebut apa? Angkat tangan. Perubahan wujud dari gas ke cair disebut? Yang bisa menjawab angkat tangan. Cair disebut apa? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Yang bisa ya? Ya, mengembun. Kemudian yang kedua, perubahan wujud dari cair ke gas disebut apa? Ya, apa? Menguap. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan wujud dari padat ke cair disebut? Ya, silakan. Ya, mencair. Pertanyaan yang keempat, perubahan wujud dari cair ke padat disebut? Angkat tangan. Ya, ya, membengkak. Pertanyaan kelima, perubahan wujud dari gas ke padat disebut? Deposisi. Angkat tangan. Saya tidak butuh yang apa. Angkat tangan. Ya, deposisi. Pertanyaan yang berikut. Sebutkan contoh menyublim. Contoh menyublim tadi apa? Contoh dari menyublim. Kapur bagus. Ya, itu yang menyublim. Yang berikut, sebutkan contoh menguap. Menguap, contohnya? Saat memasak kayu. Ya, saat memasak kayu. Kemudian yang berikut, sebutkan contoh membeku. Membeku. Hai, sakit beku. Ya. Sebutkan contoh membeku. Ya, membeku. Ya, es. Kalau ditaruh di dalam kulkas, maka dia akan membeku. Kemudian yang berikut, sebutkan contoh yang mencair. Ya, lilin. Kalau dibakar akan mencair. Tadi seperti itu, ingat baik? Bisa mengerti itu? Itu pengertian dan contoh-contohnya. Diingat baik. Nanti apa akan tanya kembali. Bisa mengerti? Ya, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita berdiri. Ya, semua berdiri. Semua berdiri. Menghadap ke depan. Jadi satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Kalau tadi diawali dengan laki-laki, sekarang perempuan. Jadi paling silakan. Ya, silakan satu orang di depan. Ya, marilah kita siapkan kita bersopan. Ya. Selamat siang untuk kita semua, salam berjumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Agustus Wanan, calon CGP Angkatan 8. Kali ini saya didatangi oleh Bapak PP Pak Remigius Kabut dan saya akan observasi pasca bersama Bapak Lucianus Tarjon. Selama siang untuk kita semua. Oke, adapun kegiatan ini adalah bertujuan untuk yang pertama mengevaluasi jalannya proses pembelajaran dan yang kedua itu adalah merefleksi setelah kegiatan pembelajaran. Pak Luis, kira-kira bagaimana perasaan Bapak terkait atau refleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Baik, terima kasih. Jadi perasaan saya setelah pembelajaran ada puas dan juga ada belum puas karena ada beberapa siswa yang belum antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Oke, jadi ada puasnya, ada belum puasnya karena
siswa masih ada yang belum antusias menerima pembelajaran yang Bapak sudah berikan. Kira-kira Pak, mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, kemungkinan karena metode dan media pembelajaran yang saya terapkan belum menjawab tujuan pembelajaran. Dampak lain dari metode itu membuat siswa kurang antusias dalam menerima pembelajaran tersebut. Oke, metode dan pembelajaran yang belum bisa menjawab tujuan pembelajaran. Kira-kira apakah tujuan pembelajaran, apakah metode, bagaimana penerapan metode-metode Bapak sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Ya, jadi yang saya harapkan bahwa metode dan media pembelajarannya itu diganti, Pak. Jadi mungkin bisa diganti dengan metode pembelajaran berbasis project basis learning atau PBL. Kemudian medianya yaitu YouTube dan proyektor. Mudah-mudahan dengan metode ini mereka antusias sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, jadi dengan mungkin metode pembelajaran dan metode pembelajaran yang Bapak akan ganti. Oke, kira-kira selain itu apalagi yang dikembangkan daripada pembelajaran Bapak? Ya, jadi kedepannya saya akan merancang proses pembelajaran sebaik mungkin agar siswanya lebih antusias. Ya. Oke, Pak Luis, kira-kira kapan itu pelaksanaannya? Apakah besok atau semester ini atau bagaimana? Dalam waktu dekat. Ya, ya mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan kepada Pak Luis. Mungkin ada sepatah kata atau masukan dari Pak PP, saya silakan. Terima kasih. Selamat siang Pak Yunus dan juga Pak Luis, rekan sejabatnya Pak Yunus. Terima kasih karena sudah melakukan aksi nyata terkait coaching untuk supervisi akademik. Pada proses pasca observasi hari ini, ya sudah untuk diketahui, ini adalah bagian dari fokus pendampingan saya terhadap TGP saya di pendampingan individu kelima ini. Saya sebagai PP hadir di sini sebenarnya untuk memberikan penilaian terkait bagaimana keterampilan TGP untuk melakukan coaching terkait supervisi akademik. Baik, proses itu sudah dijalankan, saya sampaikan terima kasih untuk kesediaan juga dari Pak Luis yang bersedia untuk bersama TGP saya. Salam sukses untuk kita semua, tetap semangat dan kiranya proses hari ini membuat kita terus belajar dan terus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Selamat siang. Oke, selamat siang. Jadi terima kasih atas masukan ataupun kata-kata dari Bapak PP. Demikian observasi kita hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat siang.